terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari dengan berserah hati katakan pujian yang di hadapan Tuhan. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan dirimu. Kami pandang salibmu Tuhan. Bukan karena perbuatan yang selamatkanku. Sama-sama katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik Kau bagi setiap anak-anakmu Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Dengan segenap hati menyatakan di hadapan Tuhan. Saatnya kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus, apa arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidup yang buat hidup kami bernilai dan berharga Tuhan. Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita. Yesus, apa arti hidupku? Katakan bila Yang kan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kasih karuniamu. Sekali lagi sama-sama katakan ku bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Di tengah cuaca yang kurang bersahabat ini Tuhan. Kalau Engkau bisa memampukan kami, Engkau menggerakkan kami untuk datang di tempat ini. Bersekutu bersama dengan saudara seiman kami. Memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Anugerah-Mu besar buat kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas perkenanan-Mu. Pujian dan penyembahan kami Engkau bertahta di atasnya. Kami yakin dan percaya Engkau disenangkan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar hati kami
yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar telinga kami menjadi telinga seorang murid yang mau mendapatkan dan rindu akan pengajaran yang sehat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Urapi anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hadir sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur dan berdoa yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama sekarang banyak orang Kristen di sana yang saat ini sedang dibalik selimut dan kemudian mau tidur, kan begitu ya. Itu. Tapi saya yakin dan percaya kita semua rindu mendengarkan firman Tuhan. Yang rindu mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan yes. Nah, ya, oke. Nah, sudah bisa muncul. Nah, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya coba munculkan dulu. Harusnya sudah bisa mulai muncul. Oke. Oke. Sambil menunggu muncul, ya, coba lihat kanan kirinya. Lihat ya yang basah-basah itu, kamu luar biasa. Gitu ya bilang. Itu datang ke tempat ini menerjang hujan, kayak menerjang badai seperti Ninja Hattori ya. Naik turun gunung. Itu hujan-hujanan. Oke? Nah, kita akan belajar bersama-sama dengan judul ya, Living Faith atau iman di dalam kehidupan kita, dan kita akan bercerita, kita akan belajar mengenai the choice atau pilihan. Nah, saat kita dewasa, waktu kita masih kecil, ya, ada yang langsung di sini keluar dari rahim ibunya langsung seperti sekarang besar? Ada? Kalau saya yakin waktu kita beranjak masih kecil, banyak pilihan hidup kita yang ditentukan oleh orang tua kita. Benar tidak? Kita mau masuk sekolah SD kemana ditentukan oleh orang tua kita. Kita mau masuk ke mana ditentukan oleh orang tua kita. Tetapi pada saat kita dewasa, seringkali ada banyak pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Ya, kalau pilihannya antara baik dan buruk, ya kita disuruh memilih antara baik dan buruk. Saya yakin dan percaya kita semua pasti yang memilih baik. Betul tidak? Contoh, Anda mau makan nasi yang sudah basi atau nasi yang masih hangat? Sudah pasti mau makan yang nasi yang hangat, tidak mau makan yang nasi yang basi. Itu kalau kita diperhadapkan dengan dua pilihan baik atau buruk. Nah, coba kita pikirkan, bagaimana seandainya pilihan di depan kita dua-duanya sama-sama baik? Artinya kita mencari yang terbaik dari yang terbaik. The best of the best. Nah, kita harus memilih. Atau biasanya dan seringkali kalau misalkan kita diperhadapkan dengan pilihan seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita bertanya sama orang tua kita atau orang yang lebih tua. Atau mungkin kita bertanya sama kakak rohani kita mungkin. Atau mungkin kita bertanya sama teman kita, mau minta masukan, minta pendapat. Betul? Ya, kalau pilihannya sulit, yang baik dengan yang lebih baik. Ya. Nah, saya melihat semua di sini sudah dewasa. Setelah kita semakin banyak kita dewasa, maka konsekuensi kedewasaan kita adalah kita akan lebih banyak memilih dalam kemandirian. Yang mengerti katakan amin. Ya. Bahkan ingat, bukan iklan ini, disclaimer bukan iklan. Tanggal 14 kita akan memilih calon presiden. Saya ingatkan, jangan sampai golput. Terserah Anda mau 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, terserah. Ya, sesuaikan dengan hati nurani Anda. Ya. Bahkan caleg pun terserah. Ya. Nah, bagaimana seandainya pilihan kita, di sini yang melamar pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, angkat tangan? Ada? Yang sedang mencari pekerjaan? Gak ada. Kuliah semua, luar biasa. Atau sudah memiliki pekerjaan ya. Biasanya kalau kita pun melamar pekerjaan diterima oleh dua perusahaan, ya maka kita akan bingung bagaimana memilihnya, betul tidak? Yang satu misalkan dapatnya, saya kemarin cerita sama Ayu. Begitu kita bilang, Ayu mau diterima di Telkomsel, di Telkom, amin katanya. Ditanya mau diterima di PLN, amin juga, kebanyakan.
Ya seandainya kita diperhadapkan pilihan, ada 2 BUMN yang kita apply lamaran dan diterima dua-duanya. Kita sudah tes, semuanya diterima. PLN dan Telkom, kurang sedap apa? Ya kan? Bagaimana kita bisa memilih? Pasti ada plus minusnya, pasti kita menimbang-nimbang. Atau mungkin malam hari ini, ada seseorang yang mungkin saat ini sudah menembakmu. Dan kamu memilih antara ya atau tidak. Atau engkau yang menembak, bingung, dipilih, ya atau enggak nanti ini. Hello? Ada yang senyum-senyum manis? Ya. Oke, oleh karena itu sore hari ini, malam hari ini, kita perlu belajar bersama-sama, kira-kira apa hal yang kita butuhkan untuk dalam kita mengambil keputusan. Atau memilih sesuatu. Ayo kita buka sama-sama Alkitab kita. Di Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Belum bisa dimunculkan? Oh berarti nggak canggih. Ya. Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan yang ke-26. Oke. Yang sudah ketemu katakan yes. Kita semua bangkit berdiri. Seperti biasa kita akan membaca bergantian. Ya. Kita akan membaca bergantian. Yang merasa cantik di ayat yang ganjil, yang merasa ganteng di ayat yang genap. Yang ngerti katakan amin. Ya, kita mulai dari ayat 24, yang cantik ayat yang ganjil, yang ganteng ayat yang genap. Kenneth jangan ketukar. Oke, 3, 2, 1. Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 25. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Silakan duduk. Oke, terima kasih buat pembacaannya ya. Cukup keras. Nah, Ibrani 11, kalau kita belajar tentang iman, maka Ibrani 11 ada banyak list di sana berbicara mengenai pahlawan-pahlawan iman. Mulai dari Adam, mulai dari Habel, sampai ke bawah. Menariknya pada saat kita sampai di titik Musa, oke sekarang saya tanya, kalau Anda mengingat Musa, yang pertama terlintas di pikiran kita, angkat tangan, apa kira-kira? Halo? Membelah? Membelah laut, bukan belah duren. Duren banyak di luar. Membelah? Membelah? Membelah laut ya, betul ya? Tapi kalau kita baca, perhatikan baik-baik apa yang kita baca. Ibrani 11 itu berbicara tentang Musa. Tetapi pada saat berbicara tentang iman Musa, tentang iman dan Musa, bukan perkara membelah laut. Tetapi perkara memilih. Sama-sama katakan memilih. Apa yang dipilih? Perhatikan ayat yang ke-25. Dari 24 saya bacakan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, kalau kita membaca di bahasa Indonesia, BIMK versi terjemahan yang lain, dikatakan begini. Belum muncul ya. Oleh iman, Musa setelah bertumbuh dewasa, perhatikan, menolak dikatakan sebagai anak putri Firaun. Oleh iman, Musa setelah bertumbuh dewasa menolak dikatakan sebagai anak putri Firaun. Perhatikan ayat berikutnya dari terjemahan yang lain. Kalau punya Alkitab di HP handphone boleh cari versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Ia lebih memilih menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa yang hanya sementara. Perhatikan. Jadi ternyata penulis kitab Ibrani memilih oleh karena imannya Musa bukan perkara membelah laut. Tetapi perkara pilihan. Karena berbicara tentang Musa yang disebutkan pertama dikatakan ia lebih memilih. Oleh karena iman ia lebih memilih. Jadi perhatikan. Pilihan hidup kita artinya harus dipengaruhi oleh iman kita.
Saya ulangi lagi, pilihan hidup kita harus lebih banyak dipengaruhi oleh iman kita. Artinya dalam bahasa yang lain saya sebutkan bahwa iman harus menjadi pertimbangan atau harus menjadi dasar kita dalam mengambil keputusan atau memilih sesuatu. Yang mengerti katakan amin. Ngerti maksud saya ya? Agak klise memang, tetapi saya mau akan jelaskan begini. Mengapa iman harus menjadi dasar kita dulu? Ya. Efesus 2 ayat 8 dia ngomong begini, saya agak sendiri mundur ke belakang. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Perhatikan, saya jelaskan begini. Kalau kita diselamatkan oleh iman, kita kan diselamatkan oleh karena iman, maka titik awalnya adalah iman. Kita, karena kita diselamatkan, maka kita memiliki tujuan hidup. Ngerti ya? Karena kita sudah diselamatkan, maka kita memiliki tujuan hidup. Orang yang belum diselamatkan tidak memiliki tujuan hidup karena belum tentu dia selamat. Nah, karena kita hidup sudah diselamatkan, makanya kita memiliki tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita, saya sudah katakan dari kemarin, tujuan hidup kita adalah semakin serupa dengan Kristus di dalam kekudusan. Artinya begini, keselamatan yang kita terima karena iman membuat kita memiliki tujuan hidup, bukan sebaliknya, selamat untuk menjadi tujuan hidup. Kita selamat baru punya tujuan hidup, bukan karena kita pengen selamat, itu tujuan hidup kita, bukan. Nah, ini penting untuk kita semua, karena titik awalnya adalah iman. Ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, kalau kita berdasarkan iman, kita memiliki tujuan hidup, maka pertanyaan selanjutnya adalah, pertanyaan yang muncul saat kita diperhadapkan oleh dua pilihan, yang mana yang seharusnya ambil adalah, apakah pilihan yang saya ambil membuat saya semakin serupa dengan Kristus? Mengerti maksud saya? Kalau iman menjadi dasar kita di dalam kita memilih, maka pertanyaan selanjutnya terhadap hal yang harus kita pilih adalah, apakah hal yang kita pilih itu akan membuat Kristus atau sebaliknya? Itu yang harus kita pikirkan sebelum kita menjatuhkan pilihan. Orang yang semakin serupa dengan Kristus di dalam kekudusan, maka dia akan bersama-sama dengan Allah. Kita sudah tahu contohnya. Contohnya Henok, minggu lalu saya sudah katakan. Bagaimana dia terangkat. Karena iman, makanya Musa lebih memilih menderita. Ya, saya kasih contoh mungkin. Mungkin engkau pernah mengalami, yang wanita mungkin. Engkau ditembak sama pria yang tidak seiman. Diterima atau ditolak? Hah? Hello? Diterima atau ditolak? Ah, yang betul. Ya. Kalau engkau memikirkan bahwa tujuan hidupmu adalah semakin serupa dengan Kristus, sudah pasti engkau tolak. Ah, buat yang cowok-cowok, buat yang nembak. Saya sudah yakin pasti ada yang nembak yang tidak seiman. Betul? Lalu apa yang menjadi dasarmu pengen nembak? Hello? Ya. Kalau ada orang yang seperti itu, stop dari sekarang. Kenapa? Karena harusnya tujuan hidupmu semakin serupa dengan Kristus dalam hal kekudusan. Kalau hal itu tidak membuatmu semakin kudus, maka saat itu engkau sedang menggadaikan imanmu. Engkau sedang melupakan imanmu. Iman yang harusnya jadi dasar dan standar engkau buang. Maka hasilnya kehidupanmu seperti rumah yang tidak punya pondasi. Makanya saya mau kasih pagi hari ini, kenapa iman kemudian dihubungkan dengan pilihan, dengan memilih. Sekali lagi saya katakan, dasar kita adalah iman. Sama-sama katakan iman. Nah,
Kalau dasar kita menjadi iman itu menjadi dasar, perhatikan ya. Kita lanjut lagi nih. Jadi kita sudah berpikir, oh ternyata dalam kita memilih, kita harus memikirkan apakah pilihan kita semakin membuat kita serupa dengan Kristus dalam kekudusan atau tidak. Karena dasarnya adalah iman. Iman kita diselamatkan, kita mempunyai tujuan hidup. Nah, saya singkat. Nah, kita maju lagi sedikit. Kalau iman itu sudah menjadi dasar, maka kita perlu di dalam iman kita mengerjakan sesuatu. Sama seperti firman Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetapi ternyata di dalam iman kita harus mengerjakan sesuatu. 1 Petrus 5 ayat 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Kita buka sama-sama. Ya, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan yes. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Sudah ketemu? Oke, saya akan bacakan. Perhatikan, kalau engkau sudah punya iman, punya dasarnya, makanya jangan gadaikan imanmu. Yang ngerti katakan amin. Oke, yang kedua, kalau kau sudah punya dasar iman, 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu, perhatikan, kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan dan kepada pengetahuan, penguasaan, dan kepada penguasaan diri dan kepada ketekunan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, ini yang harus kita kerjakan terhadap iman kita. Nah, sebelum saya mau jelaskan, saya mau disclaimer dulu, jangan sampai kita salah. Karena bangunan teologi kita adalah keselamatan hanya karena iman. Seperti Efesus 2 ayat 28 tadi, keselamatan hanya karena iman. Nah, kenapa Petrus dikatakan berusaha untuk menambahkan? Artinya begini, bukan menambahkan agar kita jadi selamat, tetapi supaya iman kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin bertumbuh, maka kita perlu menambahkan hal-hal yang tadi. Bukan iman kita supaya selamat. Saya pernah mengajarkan di ibadah pagi begini. Kita punya dua namanya iman. Yang pertama, saving faith. Anugerah keselamatan dan anugerah kehidupan. Anugerah itu hanya oleh karena iman. Ada dua. Anugerah keselamatan itu kita terima dengan cuma-cuma. Tetapi anugerah di dalam kehidupan kita perlu mengerjakannya. Yang ngerti katakan amin. Nah, ini berbicara tentang bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya keselamatan kita, saya disclaimer dulu, keselamatan kita hanya karena iman. Bukan berarti kalau Pak Petrus ngomong begini, harus di dalam iman ditambahkan kebajikan. Oh, otomatis kita harus menambahkan perbuatan. Tidak. Ini bukan berbicara tentang keselamatan, tetapi berbicara bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, saya disclaimer dulu. Makanya jangan sampai kita di titik awal saja, tetapi kita harus bertumbuh. Ya, makanya dikatakan iman kita harus ditambahkan dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Nah, saya akan jelaskan satu persatu secara singkat. Mengapa kita perlu terus menumbuhkan atau mengerjakan iman kita sehingga memiliki hal yang banyak tadi. Ketekunan, penguasaan diri, dan pengetahuan. Kenapa kita harus menambahkan itu? Ya, saya kasih tahu begini. Seringkali apa yang ada di depan kita pilihannya itu biasanya ada yang tanda kutip menipu. Saya ulangi lagi ya. Mengapa kita perlu menambahkan contoh misalkan. Kenapa di dalam iman kita perlu tambahkan kebajikan. Kita perlu tambahkan pengetahuan. Karena seringkali pilihan yang tersedia di depan kita adalah pilihan yang dapat menipu. Pilihan yang tepat atau tidak seringkali terbungkus dalam bentuk yang tidak menarik. Ada dua pilihan, A atau B. Sebenarnya yang tepat itu A. Tetapi seringkali terbungkus dengan hal yang tidak menarik. Sebaliknya, pilihan yang kurang tepat, yang salah, seringkali dibungkus dengan hal yang menarik. Makanya kita perlu menambahkan pengetahuan. Ya. Coba perhatikan. Waktu Musa lebih memilih menderita
dibandingkan dengan kesenangan menjadi anak Firaun. Ingat ya, harusnya makanya dia disebut dengan oleh karena iman Musa memilih sengsara. Sengsara itu enak nggak? Ada di sini yang mau sengsara angkat tangan? Tapi Musa memilih. Mungkin kalau kita jadi Musa, kita memilih menjadi anak Firaun, betul? Hello? Kalau kita mau fair mungkin. Kalau kita mau fair bisa saja. Kita lebih memilih menjadi anak Firaun. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan yang demikian. Yang ini atau yang ini. Seringkali pilihan yang tepat terbungkus dengan hal yang tidak menarik. Saya kasih contoh lagi. Waktu Abraham disuruh pegawai Abraham berantem dengan pegawainya Lot. Lot disuruh memilih. Lot, kamu pilih tempat. Kalau kamu ke utara, saya ke selatan. Kalau kamu ke barat, saya ke timur. Waktu itu Lot milih mana? Dekat Sodom dan Gomora. Yang secara kasat mata menarik. Betul? Lalu apa? Tepat enggak pilihannya? Tidak tepat, karena setelah itu Sodom Gomora diluluhlantakkan. Dan hanya Lot yang selamat. Istrinya pun tidak salah hari ini. Karena tidak memilih rebahan tidur di rumah. Karena ada sebagian orang, aduh malasku pergi di gereja deh. Apalagi Pastor Esra lagi yang ngomong, dia pusing gak kalau dia ngomong. Ada mungkin yang seperti itu. Lebih memilih santai-santai. Ya. Kadangkala yang terbungkus rapi itu, yang terbungkus bagus, enak buat daging kita. Tetapi itu pilihan yang salah. Seringkali yang tidak enak buajikan dan pengetahuan. Nah, apa yang dimaksud dengan menambahkan kebajikan? Oleh karena itu iman sebagai dasar perlu ditambahkan dengan kebajikan. Nah, apa maksudnya kebajikan? Ya. Apa maksudnya kebajikan? Beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu ada teman-teman kalian. Ya, anak mahasiswa ini. Ngobrol-ngobrol sama saya. Sesi ngobrol-ngobrol. Ya, kalau sesi ngobrol-ngobrol di pastori itu namanya pemuritan. Dan pertanyaannya menarik. Karena selalu bertanya begini. Kak, saya mau tanya, apa? Boleh enggak sih kita itu A? Boleh enggak sih kita itu B? Benar enggak sih kita itu seperti ini? Ya. Ada yang ketawa-ketawa. Ya. Benar enggak? Ada yang bertanya seperti itu. Boleh enggak? Salah enggak? Bisa enggak? Saya mau kasih tahu yang pertama ya. Biasanya kalau anak-anak yang bertanya boleh atau tidak, itu biasanya mencari pembenaran sama pendetanya. Ya. Dia sudah tahu pilihan pendetanya pasti tidak. Tapi dia berdoa supaya pendetanya jawab iya. Supaya menjadi benar. Jangan kutipu pendetamu. Begini-begini kita juga tahu tipuanmu, kan begitu. Ya. Dari pengalaman saya setelah pertanyaan itu, dia sudah tahu jawabannya dari pendetanya apa. Tapi namanya mencobai, kan begitu. Ya. Jadi seringkali, ya. Yang kedua, itu yang pertama ya. Jadi kalau bertanya sama saya jangan bertanya, boleh enggak ya? Nanti saya akan tunjukkan gimana caranya. Biasanya itu yang pertama kalau nanya begitu. Yang kedua, kalau ada yang nanya boleh enggak, ini enggak. Yang kedua, biasanya saya bilang begini. Untuk kita-kita yang sudah dewasa, kita ini bukan anak-anak. Untuk kita-kita yang sudah di level mahasiswa, yang pikirannya harus kritis, maka pertanyaannya harusnya tidak seputar boleh. Bukan itu pertanyaannya. Harusnya kita sebagai orang yang dewasa tidak lagi bertanya boleh atau tidak. Tetapi lebih ke pertanyaan esensi. Apa itu pertanyaan esensi? Kita buka sama-sama. 1 Korintus 10 ayat 23. Untuk level kita seharusnya tidak lagi bertanya boleh atau tidak. 1 Korintus 10 ayat 23. Saya bacakan. Sudah ketemu, katakan amin. Ya. 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan begini. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi perhatikan, bukan segala sesuatu segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Di dalam terjemahan yang lain, di dalam bahasa Indonesia masa kini, BIMK dikatakan begini. Kata orang, kita boleh berbuat apa saja yang kita mau. Yang menarik ya, dia pakai kata mau. Benar, tetapi tidak semua yang kita mau itu berguna. Kita boleh berbuat apa saja yang kita mau, tetapi tidak semua yang kita mau
itu membangun kehidupan kita. Jadi harusnya engkau yang mahasiswa, engkau yang sudah dewasa, pertanyaan bukan benar salah. Tetapi pertanyaanmu, apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Yang ngerti katakan amin. Ya, makanya jangan datang ke saya lagi, Kak, boleh enggak ini? Pertanyaan itu dulu jawab. Membangun enggak? Berguna enggak? Itu yang harus kita pertanyakan. Itu namanya kita menambahkan dalam iman kita kebajikan. Nah, saya coba ya. Kalau pertanyaannya, boleh mencuri atau tidak? Jelas tidak? Boleh membunuh atau tidak? Jelas tidak boleh. Nah, ini gak usah tanya-tanya lagi ke pendetanya. Coba sekarang saya kasih pertanyaan yang abu-abu sedikit ya. Merokok boleh atau tidak? Hah? Merokok boleh atau tidak? Tidak atau boleh? Kenapa? Pertanyaannya, apakah merokok membangun engkau? Atau merusak? Merusak. Sudah jelas? Ya setiap kali kalau mau merokok, tanyakan dulu sama dirimu. Membangun, berguna atau tidak? Nah, 2 pertanyaan itu saja kalian tanyakan. Jadi tidak usah tanya lagi ke saya. Kak, boleh tidak merokok? Karena di Alkitab itu sudah dilarang merokok. Itu pertanyaannya. Ngerti maksud saya? Oke, pertanyaan berikutnya. Saya coba tes lagi. Ya, kalau ada yang pertanyaan begini, kembalikan sama dirimu. Nah, pertanyaan berikutnya buat kita anak muda. Boleh tidak saya pacaran, Pastor? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Berantem dulu yang boleh tidak? Enggak ya. Gitu ya. Tanyakan sama dirimu. Kalau pacaranmu membangun kehidupanmu, silakan. Mungkin ada beberapa orang yang baru datang di tempat ini bertanya sama saya, sebagai pemimpin apakah Anda melarang anak rohani Anda berpacaran? Dari mimbar ini saya katakan, saya tidak pernah melarang. Gitu. Bahkan kalau tahu pacaran dia silakan. Tetapi saya menyarankan, misalkan yang cowok, berani tidak ngomong sama orang tuanya duluan sebelum pacaran? Oh, lihat lagi. Halo? Berani nggak ngomong duluan sama orang tuanya? Loh, saya benar. Di tempat ini ada loh yang baru belasan tahun sudah pacaran, tapi orang tuanya sudah tahu. Saya mau ngapain? Sebagai seorang hamba Tuhan. Saya mau larang, orang tuanya sudah setuju kok. Halo? Tapi ada juga yang nggak setuju, sudah umur 20-an belum setuju orang tuanya. Ya sudah, jangan. Makanya saya selalu mendorong, tanya dulu sama orang tuanya. Entah itu cowok, entah itu cewek, tanya dulu. Kalau misalkan sudah setuju, yang kedua, pertanyaan kedua, apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Ya, kalau pacaranmu, IP-mu kemudian jadi 4, ya silakan. Asal jangan saling nyontek, tidak satu fakultas kan begitu, tidak satu tempat duduk pula. Ya, ya karena kalau bicara masa muda, saya pernah seperti itu. Pacaran tapi nilai pacar saya naik. Gitu. Karena saya yang kerjakan tugasnya, kan gitu. Ya, jangan dicontoh. Itu pertanyaannya adalah itu. Dalam kita memilih apapun juga, dalam kehidupan kita harusnya pertanyaannya adalah apakah itu berguna dan apakah itu membangun. Ngerti maksud saya? Jadi jangan jadi pembenaran lagi sama saya. Jangan cari pembenaran lagi sama pendetanya. Gitu ya. Saya jelaskan secara singkat. Jadi kalau kita sudah mengerti, kebajikan itu berbicara mengenai bagaimana cara engkau hidup. Karena pada saat pertanyaan apakah itu berguna, apakah itu membangun, itu berbicara tentang cara engkau hidup. Dan kalau engkau mau tahu, kamu mau tahu sesuatu itu berguna atau tidak, maka terhadap imanmu engkau harus menambahkan pengetahuan. Saya kasih contoh. Kalau misalnya yang sudah lulus di tempat ini, melamar suatu pekerjaan. Ada 2 pekerjaan di sana. Di Telkom ceritanya, kamu akan menjadi staf HRD. Ada yang nggak tahu staf HRD? Human Resource Department, SDM. Di PT PLN, engkau akan menjadi misalkan staf akunting. Orang yang mengerti menambahkan pengetahuan terhadap imannya, dia akan cari tahu HRD itu apa ya, kerjaannya seperti apa ya. Dia akan cari tahu akunting itu seperti apa ya, kerjaannya seperti apa. Baru dia memilih. Karena dia tahu, wah basic saya adalah SDM. Kalau saya masuk di akunting maka tidak akan match dengan apa yang saya pelajari. Maka saya memilih SDM.
Sebaliknya kalau basic saya adalah accounting, tidak mungkin saya memilih. Sebaliknya. Nah itu yang dimaksud menambahkan pengetahuan, mencari tahu. Nah tetapi di dalam mencari tahu ini saya mengerti di dalam anak muda. Ada banyak yang kita malas untuk membaca. Tingkat literasi Indonesia paling rendah. Salah satu yang terendah di seluruh dunia karena kita tidak suka membaca. Sukanya scroll IG dan scroll YouTube short video. Ya, kalau kita buka YouTube, nah kalau buka YouTube saya ya Upin Ipin terus karena dipakai sama Dev kan begitu. Ya, tetapi apa yang kita lihat pada saat kita lihat YouTube? Lihat tutorial kah? Atau lihat tiga gadis kosong? Apa sih? Yang si itu Eca dan teman-temannya. Apa yang kita baca? Apa yang kita lihat? Kalau engkau mau pintar, kalau engkau mau di dalam kehidupanmu, pilihanmu tepat, maka di dalam imanmu tambahkan pengetahuan. Yang ngerti katakan amin. Setelah engkau mempunyai pengetahuan, engkau tadi punya kebajikan karena engkau bertanya ini berguna atau enggak sih. Lalu kemudian, oke, sekarang saya mau punya pengetahuan, ini seperti apa, itu seperti apa, itu pengetahuan. Lalu kemudian, engkau perlu yang namanya setelah memiliki pengetahuan, engkau perlu yang namanya penguasaan diri dan ketekunan. Kenapa engkau perlu memiliki penguasaan diri dan ketekunan? Supaya pada saat nanti engkau mengambil pilihan, engkau enggak plin-plan. Dan engkau mau menjalani dengan teguh apa yang menjadi keputusanmu. Karena seringkali manusia kita pada saat contoh Musa. Waktu Musa memilih menolak status sebagai sebagai putra putri Fir'aun dan dia memilih sengsara itu nggak enak. Menderita itu nggak enak. Pergi dari Mesir ke Midian, nggak enak. Bahkan dikejar-kejar karena membunuh orang Mesir, nggak enak. Engkau perlu ketekunan di sana. Engkau perlu penguasaan diri. Supaya apa? Engkau bisa bertahan dengan keputusanmu. Meskipun engkau menderita. Dan saya pastikan, pada saat engkau bertanya, engkau memiliki ketekunan dan penguasaan diri dalam menjalaninya. Nah di dalam fase ini, menjalani kebutuhan, biasa seringkali muncul rasa penyesalan, betul? Penyesalan selalu muncul di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Ngerti maksud saya? Makanya engkau butuh yang namanya ketekunan dan penguasaan diri. Membuat engkau bertahan. Kesalehan. Engkau orang yang penuh kasih. Orang seiman dan kepada semua orang. Orang akan melihat bahwa kita memiliki tindakan kasih. Nah saya mengerti begini, adikku sekalian, bapak ibu sekalian. Saya lihat muka-mukanya di sini ada yang sedang di persimpangan jalan. Memilih di antara lebih dari satu pilihan. Kelihatan kok dari mukanya yang memandang saya, kan begitu. Ya, mungkin kita sedang memilih. Ada arah yang bisa membuat kedagingan kita senang. Pemain musik saya jemput maju ke depan. Ada arah yang membuat kedagingan kita senang. Tetapi ada arah yang tetapi kita tidak semakin serupa dengan Kristus. Dan di antara persimpangan jalan itu, kita takut melangkah. Ada yang seperti itu malam hari ini? Kita takut melangkah. Saya kasih tahu kuncinya. Semakin besar imanmu, maka semakin besar keberanian untuk mengambil langkah. Kalau engkau baca nanti selanjutnya Ibrani tentang Musa, dia tidak takut karena iman, dia tidak takut akan murka dari Fir'aun. Ngerti maksud saya? Orang yang mengerti pilihannya tepat, dia akan semakin berani melangkah. Makanya saya mau cerita sedikit. Ya, saya mau cerita sedikit. Sebelum kita akhiri khotbah. Minggu lalu saya bercerita dengan salah seorang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini saya ngobrol-ngobrol dan saya bilang, kenapa belakangan ini performamu menurun? Dia cerita, saya banyak masalah, Pastor. Saya banyak sekali masalah, saya diperhadapkan sama ini tuh. Apa masalahmu, saya tanya. Waduh, Pastor, saya tidak bisa cerita dulu sekarang. Nah, habis itu kami terdiam beberapa sejenak, terus saya tepuk pahanya. Bro, saya tahu kamu lagi di persimpangan jalan. Apapun keputusanmu, ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang,
Satu saja pesan saya. Apa itu? Jangan sekali-sekali berbuat dosa. Apapun pilihanmu, sepanjang tidak dosa, beranilah melangkah. Bisakah salah? Bisa. Kalau salah bagaimana? Ya sudah, belajar dari kesalahan. Karena kita manusia seringkali lebih banyak belajar dari kesalahan ketimbang dari sesuatu yang sukses. Benar nggak? Oleh karena itu belajar. Tetapi kalau kita sudah tepat, itu semua karena Tuhan yang membimbing kita. Yang ngerti katakan amin. Makanya engkau yang lagi di persimpangan jalan, perbesar imanmu sehingga engkau berani melangkah. Jangan takut. Sepanjang engkau enggak dosa, Tuhan masih bersama dengan engkau. Bahkan saat engkau jatuh pun ke dalam dosa, pada saat itu bukan dosa favoritmu, engkau terpleset. Kalau engkau jatuh ke dalam pencobaan, jatuh di dalam pencobaan, bahkan jatuh ke dalam pencobaan. Tadi pagi khotbah dari Pendeta Erna bagus sekali. Dia ngomong, masih tetap ada penyertaan Tuhan dalam dirimu. Nah mungkin dari sebagian kita, saya cerita lagi sedikit. Waktu saya memulai pelayanan anak muda di tempat ini. Berapa jiwa yang kita dapat? Gak ada. Waktu kita bikin turnamen Mobile Legends, kita mau bikin KKR. Yang datang KKR berapa orang? Lebih banyak yang sekarang datang daripada waktu itu KKR. Dosa enggak? Enggak dosa. Salah? Yes. Tetapi dari titik itu saya belajar. Ada yang salah di sana. Kita evaluasi. Lalu lahirlah Goal Sisi yang saat sekarang seperti ini. Ngerti maksud saya? Jangan takut melangkah. Kalau engkau di dalam persimpangan, perbesar imanmu, melangkah, salah, sepanjang bukan dosa. Belajar dari kesalahan, jatuh, bangkit, bangun kembali, sesuai lagunya Hi-Fi. Ya, berani. Jangan takut, Tuhan ada bersama dengan kita. Sepanjang keputusanmu, itu untuk membuat engkau semakin kudus. Tuhan tahu dan Tuhan akan tolong. Yang ngerti katakan amin. Kita tutup Alkitab kita. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun, tiada satu dapat ku banggakan, dapat ku banggakan, semua karena cinta, semua karena cinta. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan kasih-Mu mengubah, kasih-Mu hidupku. Katakan Kau memilihku, Kau memilih, selamatkan hidupku, selamatkan jiwa. Semua karena cinta-Mu, cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, pimpin jalanku. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu,
angkat tanganmu, katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan alasan selamatku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus Dengan lembut. pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bahkan jangan tinggalkan aku, Engkau adalah kita pegang erat tangan Tuhan. Kita pastikan tujuan hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam kekudusan. Karena itulah lakukan. Oleh karena itu penting buat kita ngomong sama Tuhan, Tuhan pegang erat tangan kami Tuhan. Engkau bisa katakan sama Tuhan, Tuhan apapun, kalau engkau yang ada di persimpangan jalan, engkau yang saat ini sedang bingung memilih, malam hari ini memilihlah berdasarkan imanmu. Tambahkan di dalam imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Sehingga saat engkau melangkah, engkau memastikan pilihan. Meskipun mungkin yang terjadi pada kita adalah kesengsaraan, tetapi Tuhan sudah janji, Dia akan bersama dengan kita. Malam hari ini juga di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Kita akan melakukan perjamuan kudus sebagai tanda persoalan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Oleh karena itu sebelum engkau menerima perjamuan kudus, mari engkau angkat suaramu, mengaku dosa-dosamu, minta ampun, berserah di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kau angkat suaramu, katakan ampuni Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mari kau mengaku dosamu sebelum kau menerima tubuh dan darah Yesus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kau mengaku dosamu. Mari naikkan suaramu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami dan layakkan kami Tuhan menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami, layakkan kami semua di tempat ini menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. Yes, haleluya. Mari kau mengaku dosa-dosamu, minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kau sepanjang sebulan ini, sepanjang seminggu ini kami melakukan hal yang menyakitkan. Kami membuat hati bersedih, menyakiti hatimu, ampuni kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Layakan kami. Layakan kami. Para pelayan perjumpaan saya panggil maju ke depan. Silakan duduk, tetap dalam sikap menyembah. Kau boleh duduk. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu.
kemenangan oleh curahan darah-Mu. Katakan, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan. Katakan, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Kita bangkit berdiri, darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku Mari kita siapkan hati kita. Angkat roti lebih tinggi dari kepalamu, tanda engkau hormat pada tubuh Kristus. Dan dengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang di tangan kita adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kita adalah darah yang dicurahkan untuk kita sekalian. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari engkau mengucap syukur. Mari engkau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan tubuh dan darah Yesus. Mari angkat suaramu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat bersujud Tuhan ini. Terima kasih. Mari angkat suaramu katakan Yesus
syukur kami hanya naikkan kehadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau lah yang layak terima puji-pujian kami Tuhan. Engkau lah yang layak menerima segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami mengingat apa yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berkata kami diselamatkan hanya karena iman kepadamu. Kami percaya pengorbanan-Mu tidak pernah akan sia-sia Tuhan. Kami mau berjanji malam hari ini, dalam setiap pilihan hidup kami mau mendasarinya berdasarkan iman yang kami miliki di hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus setiap saat, yang memampukan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, akal, marifat surgawi. Sehingga saat kami memilih, kami yakin itu membuat kami semakin serupa dengan Engkau di dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, mungkin hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin firman Tuhan ini akan terus bertumbuh di dalam hati, menjadi besar berbuah, sehingga dapat dinikmati orang lain. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa, biar anak-anak-Mu tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Sehingga kasih bisa dirasakan oleh setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang sudah Engkau sampaikan. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk memberitakan hanya kebenaran saja. Dan terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk teman-teman semua. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Ini berkat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Namun sebelum itu, sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Kami berterima kasih karena pengorbanan-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang mengingatkan kami, firman-Mu yang menegur kami Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami, karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami, selalu memberkati hidup kami. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat kembali teman-teman semua. Dari berbagai Tuhan. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau baru lagu baru dalam hatiku, pelukku bersorak memuji nama-Mu. Dari mata kita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Teman-teman yang dalam memberikan persembahan, saya untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku, Kau angkat kami dari kelam Tuhan, memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku, Kau berikan kami sukacita Tuhan, selalu tertawa. Mari sama-sama katakan, Kau taruh lagu baru dalam hatiku, pelukku bersorak. Mari sama-sama katakan, dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita
tepukan. Rohmu hadir di sini. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan kita bersama. Teman-teman semua. Ya. Oke, pengumuman yang pertama. Hari Selasa ya? Mana Vero? Maju Vero. Oh ya, ini ada pengumuman dari bosnya Gold Sisi ya. Oh, pengumumannya, silakan. Oke, shalom teman-teman. Sini, agak di tengah sini. Nah, Oke, kita masuk di sesi yang baru. Jadi untuk tahun ini kita akan mulai fellowship. Yang pertama, sebenarnya ada komsel. Kita ada bagi 2 komsel, yaitu komsel di Sudiang dan sekitarnya. Itu koordinatornya Ayu. Jadi teman-teman yang berada di Sudiang, Maros, sekitarnya itu bisa bergabung bersama Ayu. Dan komsel yang pertama itu ada di BTP dan sekitarnya. Jadi koordinatornya Hari. Jadi teman-teman bisa bergabung bersama kami bagi yang berada di BTP dan sekitarnya. Nah, untuk pembukaannya itu kita akan adakan fellowship. Ya, yang ngerti katakan amin. Fellowship ini buat siapa? Buat siapa saja yang mau bertumbuh bersama. Jadi bukan hanya untuk orang lama, orang baru pun yang baru pertama kali datang. Silakan datang hari Selasa jam 7 malam di tempat ini. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi nanti akan dibicarakan lagi mengenai pemecahan komselnya. Nah, kita masih bicara komsel. Nanti teman-teman silakan yang di pemuda, silakan nanti dikasih tahu. Kayaknya namanya bagus itu ini Pak, ini Kak namanya. Kalau misalkan GMS punya CG, ya kan, JPCC punya DATE. Kita punya apa namanya? Nah, silakan nanti dibicarakan dan diberi masukan kepada pengurus. Ya, yang ngerti katakan yes. Oke, silakan kasih nama. Mau singkatan panjang, RUSA. Apa itu RUSA? Rame untuk semuanya. Nggak tahu lah ya. Sembarangan itu. Itu RUSA ya kan. Jadi supaya apa? Supaya kita selalu ingat lagunya seperti RUSA. Kan sudah ada 4 generasi seperti RUSA yang pasti membuat iman kita bertumbuh. Karena untuk bertumbuh engkau butuh tanaman. Kalau mau bertumbuh dia butuh tanah yang subur, betul? Artinya di dalam kehidupan kita juga membutuhkan komunitas yang saling mendukung. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu ayo bergabung bersama-sama di hari Selasa. Ya, hari Selasa jam 7 malam di tempat ini. Saya belum tahu ini, dress-code-nya belum dikasih tahu. Biasanya ada dress-code-nya itu. Gitu ya, tapi saya sebelum terima informasi ada dress-code-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hari Kamis, dengarkan semua. Untuk seluruh pelayan Tuhan. Atau yang mau bergabung. Ya, saya ulangi lagi. Untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani. Atau yang mau bergabung. Silakan datang hari Kamis jam 7 malam. Ngapain? Kita mau fellowship. Kita mau kenalan. Kalau yang baru nanti silakan memperkenalkan diri, pelayanannya apa. Gitu ya. Kalau ditanya seperti tadi Vero bilang, pelayanannya apa yang ada di sini? Tenang aja. Valet. Kita pakai Y, saya agak sungkan pakai T gitu ya. Valet parkir, biar kayak bukit parkir. Gitu ya. Yang mau pelayanan, Kak saya tidak bisa main musik. Oke, kita bisa kok. Jangan takut dengan kata parkir. Saya pun ikut memarkirkan motor di depan bersama dengan tim yang lainnya. Gitu ya. Itu bukan pekerjaan yang sepele, tapi itu pekerjaan yang sangat dilihat oleh Tuhan. Gitu ya, karena kita melayani orang langsung, berhadapan langsung dengan orang. Nah, itu. Pelayanan apapun, singers WL, song leader, pelayan musik. Ayo bergabung bersama-sama di tempat ini. Kak, Pastor, syaratnya apa ya? Sampai saat ini, syaratnya cuma gampang kok. Komitmen saja. Datang jam latihan, ikut kalau ada training, ya. Kemudian kalau ditunjuk jangan banyak alasan, kan begitu, gitu ya. Komitmen saja. Kalau di tempat lain mungkin disuruh akte baptisan lah, baptiselam lah, inilah dan sebagainya. Mungkin engkau yang saat ini, Kak, saya dari Protestan, Kak. Saya belum dibaptiselam. Oh, enggak apa-apa. Saya mengakui baptisan percikmu kok. Saya mengakui katekisasi sebagai syarat untuk melayani kalau memang dipersyaratkan. Tetapi di tempat ini karena kita adalah gereja komunitas, engkau yang rindu melayani. Seharusnya gereja
Karena panggilan orang Kristen adalah melayani. Gereja harusnya tidak boleh membuat ketat-ketat aturannya. Kalau sudah mau melayani, ayo melayanilah dengan baik. Melayanilah dengan komitmen. Jangan main-main dalam pelayanan juga. Ngerti kalau main-main dalam pelayanan? Kadang mau, kadang tidak, kadang mau, kadang tidak. Nanti lama-lama Tuhan jitak, kan begitu. Ya, untung Tuhannya bukan saya. Kalau saya pasti jitak. Kan begitu ya. Jadi yang mau pelayanan, ayo saya ngajak. Kak, saya mau pelayanan tapi mama ngomong sama saya di belakang. Atau kalau enggak simpan nomor handphone saya. 081 31 777 2424. Ya, gampang kok. 081 31 777 2424. Ngomong, Kak saya mau pelayanan ini. Nanti saya akan arahkan ke koordinatornya masing-masing. Dan datang hari Kamis. Ya, yang ngerti katakan amin. Nah itu ya hari Kamis, ingat. Catat waktunya dan jamnya. Yang sudah melayani wajib datang. Yang gak datang izin sama saya. Gitu Kak. Kebetulan ada kejadian. Kenapa? Tetangga saya Pomeraniannya kelindas mobil. Kayak kejadian yang kemarin kan gitu. Jadi kenapa? Saya harus melayat. Oh ya silahkan. Tahu Pomeranian anjingnya? Ketabrak mobil. Ya, mungkin kalau memang butuh itu ya sudah izin yang penting dikasih tahu kan begitu. Supaya kita mengerti apa gunanya fellowship supaya nanti kita bisa rekonsiliasi lagi pelayanan kita seperti apa ke depan. Kita perbaiki lagi pelayanan kita seperti apa ke depan. Nah hari Jumat ibadah raya 2 seperti ini itu hasil latihan teman-teman kita di hari Jumat. Jadi hari Jumat jam 7 malam itu latihan untuk ibadah raya 2. Hari Sabtu pagi ada saraba doa bersama. Apa itu doa bersama? Ngapain? Kalau yang nanya ya doa pagi-pagi dan kita akan live-kan di YouTube. Biasanya kita live-kan di YouTube. Jadi adik-adikku sekalian yang mau ikut bergabung Sabtu jam 5 pagi silakan. Lalu kemudian jam 4 sore ada doa pelayan dan doa puasa. Jam hari Sabtu jam 7 ada latihan untuk ibadah raya 1. Hari Minggu kita ketemu lagi ibadah raya 1 jam 9, ibadah raya 2 jam 5 sore. Nah, saya lihat di sini ya, mungkin karena hujan jadi teman-teman kita banyak yang tidak datang. Tapi saya bersyukur dengan jumlah yang seperti ini. Saya sudah melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk Gold City di tempat ini. Ke depan kita akan terus berjalan. Kita mau setiap kali begini itu artinya 500 jiwa. Kita mau cari 500 jiwa anak muda buat Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu engkau yang mau bergabung, engkau yang ada terbeban untuk melayani, ayo jangan malu-malu. Gitu ya, yang ngerti katakan amin. Oke, baik itu pengumuman dari saya. Silakan saya kembalikan lagi, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oh, saya lagi. Nah, nyuruh-nyuruh pendetanya. Oke, yang berulang tahun sepanjang bulan Februari. Maju ke depan kita akan doakan. Ada? Siapapun yang baru pertama kali hadir pun maju ke depan. Saya kasih tahu ininya, souvenirnya bagus. Karena kalau di sini tuh harganya bisa di atas 50.000. Wah Cici. Tepuk tangan dulu. Ada lagi. Sepanjang bulan Februari dari tanggal 1 Februari sampai dengan 29. Ini 29 sekarang, tahun kabisat. Oh ya, tahun kabisat sekarang. Ada? Silakan maju ke depan, kita akan doakan. Jangan malu-malu. Hirji, Tama. Siapa lagi? Ada lagi? Tidak apa-apa kalau cuma baru pertama kali datang. Kak, saya ulang tahun saya tanggal 29. Dari gereja sudah disiapkan. Ayo jangan malu-malu. Jangan. Kenneth lagi. Dia tiap minggu naik. Melayani maksudnya. Ada lagi? Agak geser ke sini biar kita bisa doakan. Ada lagi? Udah nggak ada? Jangan malu-malu loh. Souvenirnya bagus, saya pastikan. Ya, sudah nggak ada? Oke. G, siap-siap. Saya berdoa dulu tapi. Ya, kita berdoa dulu, kita angkat tangan kita arahkan ke teman kita berkati, kita doakan sama-sama. Yuk kita tunduk kepala. Tuh perbuat akan berhasil karena Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, Tuhan akan memegang erat tanganmu. Di usiamu yang saat ini Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan.
Yang bulan Desember dan bulan Januari yang berulang tahun dan belum diberikan, ya silakan nanti minta di belakang atau minta sama saya, nanti saya kasih souvenirnya. Saya pastikan souvenirnya cantik, nggak percaya nanti dibuka deh. Gitu ya, oke? Ada lagi? Nggak ada. Oh iya. Nah habis ini kan di luar kan hujan. Nah hujan-hujan, enaknya itu kita makan yang hangat-hangat. Nah di bawah itu sudah disiapkan buat adik-adikku sekalian yang mau berfellowship bersama-sama. Mau cerita-cerita sama teman-teman kita, mau cerita-cerita sama saya, mau curhat juga boleh, kan begitu ya. Itu silakan nanti, yang penting pertanyaan jangan boleh enggak ya. Karena saya sudah tahu saya akan datang pasti. Gitu, oke? Yang baru pertama kali hadir, selamat datang di keluarga besar Goal CC. Kalau mungkin pertama kali datang merasa asing, saya pastikan nanti turun ke bawah kita makan sama-sama, engkau sudah jadi keluarga. Gak perlu nunggu pertemuan kedua, karena pertemuan kedua engkau harus datang, kan begitu ya. Jadi selamat datang buat yang baru pertama kali hadir. Nanti kalau ditodong nomor handphonenya kasih aja, nanti biar dimasukkan di dalam grup. Akan menerima info-info yang terbaik dari kita. Gitu. Sepanjang tahun ini pengurus nanti akan membicarakan kegiatannya apa dan akan diberitahukan melalui WhatsApp grup. Yang ngerti katakan amin. Baik, itu saja pengumuman dari saya serahkan kembali kepada Iqbal. Oke. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari dengan imanmu nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu di tempat ini Tuhan, di tengah-tengah kami yang bersekutu pada malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, Kau teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami tiba pada penghujung ibadah kami Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya, yang mengurapi setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Satu hal yang kami percaya Bapa, beritakan di tengah-tengah kami pada ini,
akan selalu mengambil bagian dalam hati kami, menjadi sulu dan pedoman dalam setiap pekerjaan, dalam setiap langkah kehidupan kami sehari-hari Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan-Mu yang telah terlibat dalam ibadah pada malam hari ini. Mulai dari pemain musik, penari, pelayan-Mu yang belum sempat kami ucapkan pada malam hari ini, satu hal yang kami percaya, Engkau mengetahui apa yang kami berikan kepadamu Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu, dan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami kembalikan lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini, yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lalai Tuhan tegur, Engkau ketuk pintu hatinya Tuhan. Mungkin masih ada yang di luar kota, yang masih berlibur di kampung halaman. Engkau berkati mereka, bungkus, sertai mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kehidupan mereka tetap senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, di mana kami berada, yaitu bangsa Indonesia, kota kami Makassar Tuhan. Tidak secara kebetulan Tuhan Yesus kami ditempatkan di tempat ini, namun kami percaya Bapa, rancangan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi pilar-pilar doa untuk bangsa kami ini Tuhan. Kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Kami berdoa Tuhan untuk pemilihan presiden dan wakilnya, untuk calon legislatif baik yang di pusat, provinsi, kabupaten Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap pemimpin dan wakil rakyat nantinya yang terpilih Bapa adalah pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, yang mendahulukan kepentingan rakyatnya, pemimpin yang adil dalam menjalankan setiap tanggung jawabnya dalam kehidupannya Bapa. Kami sebagai pemilih Tuhan yang nantinya akan memilih pada tanggal 14 Februari. Engkau berikan kami kebijaksanaan. Kiranya kami boleh berhikmat dalam memilih calon pemimpin negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang masih berkuliah. Kiranya hikmat daripada Tuhan, kerajinan daripada Tuhan terus berlimpah atas setiap kami. Begitu pula kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan Bapa, kami percaya, teramat percaya Tuhan, bahwa Engkau telah menyediakan lapangan pekerjaan yang luar biasa untuk kehidupan kami. Lingkungan pekerjaan yang baik, rekan kerja yang baik, Tuhan sudah siapkan semuanya untuk kehidupan kami Tuhan. Tuhan tak lupa kami mendoakan kedua orang tua kami yang sangat kami kasihi. Kesehatan, kekuatan yang berlimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Dalam pekerjaannya Tuhan sertai. Lancarkan setiap urusannya Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja yang selalu dipermuliakan atas kehidupan kedua orang tua kami, keluarga kami Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk penuaian jiwa di tempat kami, di GBI Oikumene Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami bersyukur untuk kursi-kursi yang telah terisi pada malam hari ini. Untuk kursi-kursi yang masih kosong, kami teramat percaya Engkau yang menjadikan kami perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih ada di luar sana Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami ini, untuk jemaat GBI Oikumene. Biarlah kami semakin memberi diri untuk disiplin rohani kepadamu Tuhan. Biarlah disiplin rohani yang kami lakukan, mungkin secara daging Tuhan Yesus kami sakit. Secara daging kami tidak mampu Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan yang akan membantu kami, memampukan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami naikkan doa Tuhan untuk Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani hari-hari di masa tuanya. Engkau berikan hikmat daripada Tuhan untuk Kak Esra, Kak Debbie, sebagai mentor rohani kami di tempat ini Tuhan. Anaknya Dev, Tuhan Engkau setia dalam setiap langkah kehidupannya.
Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan dan apa yang ia perlukan Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanan Kak Debbie, Kak Esra. Setiap kegiatan yang akan dilakukan kedua kakak kami ini Tuhan berkati, Tuhan sertai. Penyertaan Tuhan akan semakin dinyatakan atas kehidupan mereka berdua Tuhan. Bapa yang baik, kegiatan kami ke depan, fellowship kami di hari Selasa Tuhan, maupun yang ada di hari Kamis, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadilah sesuai dan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Sambut dan sempurnakan, tapi bukan kehendak kami Tuhan Yesus yang menjadi nyata, melainkan kehendak Tuhan saja yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa secara demikian. Bapa kami yang di surga. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk bersatu sejenak. Selamat hari Minggu teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan dulu balik, kita mau fellowship sama-sama di lantai 1. Jika Tuhan beri semua dosaku, maka Kau adalah
hanya ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukhakan hatimu. Kau mau ku hidup di luar tutur kata firman. Teman-teman boleh turun di lantai bawah. Fellowship bersama-sama.